Sekarang gue denger lo mau ikut IMB. Iya. Ceritain deh, gimana tuh awalnya bisa ikut IMB? Ya awalnya 16 besar. Dibully nggak tuh waktu itu? Enggak, didekatin. Wah, Banyak memang. yang minta foto, tapi ya udahlah. buaya-buaya di luar sana ya emang. Dulu sempat hobi aku tuh nggak musik. Aku Oke. tuh suka main basket, terus Basket. pengen cita-citanya jadi atlet gitu kan. Terus bibirnya dikasih celah dikit, gini. Terus tinggal tarik aja. Ya gitu. Gak bisa pak, gak bisa gue, gak bisa. Hai fellas, selamat datang di Talkie Talkie. Di kali ini Brian udah bareng sama beatboxer TikTok yang lagi ngehits banget nih. Kita sapa dulu, ada Kak Elizabeth Sitio. Halo, Hai. boleh kenalan dulu namanya siapa? Padahal udah gue sebutin ya. Lagi sibuk apa? Terus kuliah di mana nih? Nama aku Elizabeth Sitio, biasa dipanggil Caca. Aku kuliah di STBA Prayoga Padang. Oke. Aku jurusan sastra Inggris. Sekarang sibuknya ya kuliah sama konten sih di TikTok. Kuliah sama konten, Iya. konten kreator juga berarti. Iya, ya? konten kreator. Konten kreator di bidang beatbox lah, lebih khususnya. Kenapa memilih beatbox? Padahal kan untuk seorang cewek nih ya, yang gue tahu itu banyak banget tuh pilihan konten yang bisa dibikin. Kenapa harus pilih beatbox? Pada saat itu ya you know lah, kalau misalnya kita pengen bakatnya gitar harus ada gitar, pengen Betul. bakatnya piano harus beli piano. Iya. Nah, karena aku mikir aku nggak punya uang untuk beli alat musik, Wow. jadi aku memutuskan aku belajar beatbox. Belajar beatbox? Iya. Kapan tuh pertama kali belajar beatbox? Tahun 2014 waktu aku SMP kelas 2. 2014? Iya. Wah, udah lama juga ya. Udah lama banget. Dan sekarang udah... Berarti ya 5 tahun sempat vakum 1 tahun karena mau UN SMA. Mhm. Jadi Terus lanjut lagi gitu sampai sekarang? ya, Sekarang kalau boleh tahu kuliah semester berapa? sekarang semester 5. Semester 5? Iya. Oke, berarti udah lama banget tuh belajar beatbox ya? Iya, udah lama. Udah jago banget nih berarti. Waduh. Nanti kita bakal cobain beatbox Siap. sedikit. Tapi gue mau nanya dulu, kenapa sih memilih belajar beatbox pada awalnya? Ya, yang balik lagi ke yang tadi, karena aku tuh bingung bakat aku tuh apa sih. Terus kayak kalau boleh flashback dulu, itu karena dulu sempat hobi aku tuh nggak musik. Oke. Aku tuh suka main basket, terus Basket. pengen cita-citanya jadi atlet gitu kan. Cuma gara-gara sempat ada kecelakaan, terus kaki aku patah, terus dibilang gimana ya, mungkin lihat gigi aku mungkin ada patah di sini. Aha. Ya itu karena kecelakaan. Oke. Jadi aku mikir kayaknya nggak di situ deh bidang aku. Ya udah aku beralih ke musik. Ternyata yang cocok itu beatbox. Beatbox. Ya. Sebelumnya udah pernah nyobain yang lain? Maksudnya kayak nyobain gitar, nyanyi, or... Kalau nyanyi kayaknya karena aku Christian ya. Ya. Aku tuh udah ada background yang ini paduan suara. Choir. Iya. Aku ikut paduan suara di gereja. Aha. Cuma aku pengennya di luar dari itu. Oke. Berarti punya basic choir juga berarti ya? Iya. Bisa nyanyi berarti ya? Bisa. Jadi itu sebuah keuntungan banget sih seorang beatboxer bisa nyanyi gitu. Karena kan yang gue tahu tuh beberapa temen yang beatbox yang gue kenal itu rata-rata nggak bisa nyanyi. Cuman dia tahu nada, Iya. tapi nggak bisa nyanyi gitu. Sebuah keuntungan banget sih buat lo. Kapan pertama kali belajar beatbox waktu SMP? Ada mentor yang ngajarin nggak atau belajar di mana tuh? Aku belajar sendiri sih dengan YouTube, dengan tutorial YouTube. Itu aku mulai belajarnya pas SMP. Aku awalnya tengok tutorial, ada tuh episode satunya apa, kayak tahap 1, tahap 2, Iya, bener-bener. tapi seterusnya gitu. Jadi ngikutin sebuah series tutorial gitu sampai akhirnya. Iya, sampai akhirnya udah kayak, kayaknya gue udah fix nih bisa bikin kayak beatbox yang sebenarnya itu kayak bikin bar gitu, kayak lagu misalnya, ini udah like dibilang lagu gitu. Bener-bener kayak, ternyata beatbox itu ada alurnya juga ya? Iya, kalau musik kan kalau kita jadi penyanyi kan pasti bikin lagu. Iya, Kalau- ada iya. intronya, ada verse-nya, ada Kalau beatbox itu juga ada kayak gitu. Juga ada kayak Iya, gitu? Jadi kayak bikin beatbox versi kita ada juga gitu. Kalau di musik itu ya, yang gue tahu itu kan ada namanya notasi balok dan ada notasi gitu kan, kayak ada do re mi fa sol la si do. Kalau misalnya di beatbox itu gimana tuh
Misalnya kita mau ngebikin sebuah beat nih. Sebuah beat, let's say 1 minute beats gitu. Kita pengen ini dari awalnya gini, tengahnya gini gitu. Gimana cara kita mengingat itu? Atau bisa ditulis nggak sih? Bisa ditulis, tapi tergantung kita sih. Kalau jadi di beatbox itu kan dia ada 2 klasifikasi ya. Yang satu lebih ke teknik, yang satu lagi ke musicality. Nah, kalau bedanya apa tuh? Bedanya kalau teknik itu kan mungkin kalau orang awam dengar yang cetak gitu. Kalau aku sih lebih ke musicality karena aku suka nada, aku suka ada lagu-lagunya gitu. Jadi lebih gampang musicality sih mengingatnya. Kayak misalnya kita bikin musik rap, misalnya kayak gini, tempo di awal mungkin pelan, nanti ada dropnya, nanti balik lagi ke pelan, biasanya kayak gitu alurnya. Tapi sound-sound yang kita gunakan itu kita ingat sendiri atau bisa ditulis? Bisa ditulis sih alurnya, kayak awalnya gini. Tapi kalau yang biasanya yang teknik itu, biasa dia kayak kalau di matematika ada rumusnya. Kalau di beatbox juga ada rumusan gitu. Iya, ada rumusan gitu. Keren banget tuh, gue jadi tertarik banget nih buat belajar beatbox. Mungkin abis ini bisa ajarin gue beatbox siap, gitu. Boleh. Off cam aja tapi. Karena malu banget sih di depan kamera kayak. Terus beatbox itu dasarnya apa sih? Dasarnya BTK, BTK. Kayak rumus tadi yang aku ini ya yang banyak di TikTok itu. Itu lo ya? Iya. BTK, TK-BK. Itu bikinnya kenapa bisa bikin itu? Karena awalnya kan beatboxnya duet doang. Terus aku mikir, aku nggak bagi-bagi ya ilmu aku. Lebih baik aku kayak ngasih ilmu ke orang, nggak habis juga kok ilmu aku. Jadi aku bikin tutor. Selama 1 menit kan TikTok cuma bisa 1 menit ya. Aku bikin sepadat mungkin dan bikin orang paham. Kenapa nggak dibikin part-part gitu? Biasanya tuh banyak banget. Kayaknya ngeselin ya bikin part-part. Males banget. Jadi aku bikinnya dalam 1 menit, dikemas semuanya. Jadi orang bisa belajar ini pertama, ini kedua, jadi tahu. Gitu. Oh gitu. Jadi udah ada seriesnya di TikTok. Ada. Aku bikin playlistnya. Abis ini gue bakalan nontonin itu sih. Boleh dicobain sedikit? Boleh. BTK itu. Kakak tinggal bilang Bucika doang sih. Bucika. Ya. Gimana tuh? Bucika. Terus hilangin huruf vokalnya jadi. Ya gitu. Gue agak kaget sama sound yang terakhir tuh. Kok bisa begitu snare-nya ya? Itu snare kan? Iya, itu snare. Gimana tuh snare-nya tadi? Kalau bilang coba lebih detail gitu, jelasin snare-nya. Kalau yang BTK itu kan bilang aja B hilangin huruf E-nya jadi sama kayak T juga gitu. T hilangin E-nya jadi Tapi kalau K itu kan kalau kita bilang K ya itu kan ke depan ya? Ya, hilangin huruf A-nya itu jadi k ya kan? Tapi ini ditarik. Oh, ke dalam gitu. Iya. Oke. Gitu. Gue sempat belajar itu, tapi sampai sekarang tuh snare-nya tuh nggak dapat ya? Nggak se-tight yang bisa kayak lo gitu. Soalnya aku belajar snare tuh, aku jujur itu memang susah, nggak bisa seminggu 2 minggu, harus berbulan-bulan sih. Karena ngelatih muscle memory juga nggak sih? Iya benar. Kayak kita belajar main alat musik yang lain juga, kayak misalnya kita belajar gitar nih, awalnya tuh pasti lama banget tuh ya kan. Gitu. Tapi kalau misalnya udah lama tuh bisa cepet, masalahnya udah inget gitu. Belajar beatbox juga gitu ya ternyata. Gue tahu snare itu ada beberapa macam, ya nggak sih? Ada yang tadi, terus ada apa lagi tuh? Ada snare kayak gitu, terus ada BMG snare atau split snare, ya gitu bunyinya. Gila itu keren banget sumpah. Gue baru pertama kali dengerin beatbox di depan orangnya langsung. Soalnya biasanya gue liat di YouTube ada battle beatbox gitu. Jadi, itu berapa lama tuh belajar gitu? Ya bervarian ya, yang snare aja bisa 1 bulan lebih, kalau yang itu ya sebulan, kalau BMG kayak 3 minggu. Buat ngedapetin sound seperti itu? Ya harus latihan sih sebenarnya. Gimana lo bisa tahu soundnya udah bener, sementara lo nggak ada mentor? Sharing ke teman-teman. Ada komunitasnya? Ada sih, dulu aku ikut komunitas, sekarang udah nggak lagi. Ya ngandelin teman online sih, teman online beatbox kan banyak tuh. Berarti ikut komunitas online beatbox berarti ya? Iya. Kalau di Kota Padang sendiri nih? Dulu sih ada. Ada nggak? Ada West Matra Beatbox namanya. Tapi sekarang aku nggak tahu gimana kabarnya. Oke, kayaknya abis ini kita bisa cari tahu deh. Terus kita undang ke sini. Jadi itu tadi beberapa teknik beatbox ya. Selain itu kan bisa dibilang percussion ya. Percussion. Kalau selain itu
apalagi tuh? Mungkin yang paling gampang dipraktekin deh. Apa ya? Gampang sih yang suara resetting baju mungkin. Zipper sound. Gimana? Tinggal mingkem doang. Terus bibirnya dikasih celah dikit gini. Terus tinggal tarik aja. Ya gitu. Gak bisa Pak, gak bisa. Oh, gue pernah diajarin scratch sama temen gue, tapi nggak pernah dapet. Vokal scratch atau crab scratch? Apa? Yang pakai tangan. Yang pakai tangan. Oh, ya. Crab scratch namanya. Ya, kalau vokal scratch itu gimana? Yang be every box yang gitu. Wow, ini di headset kedengeran jelas banget sih. Buat lo yang nonton lo wajib banget pakai headset sih. Sumpah ini soundnya gila-gilaan sih. Mungkin nanti pas editing agak berkurang sedikit, tapi oke banget sih, sumpah. Gue jadi benar-benar tertarik buat belajar beatbox. Apa sih struggle selama belajar beatbox? Belajar beatbox itu susahnya di mana sih? Rutinnya itu sih. Harus rutin juga? Iya, kalau semakin lo rutin semakin dapat beat tersebut. Kayak misalnya pengen belajar snare tadi, karena gua malas, ya makanya sebulan. Orang-orang bisa 2 minggu gitu, heran juga. Terus dia belajar, aku kan nggak bisa kayak mana ya, lebih ke teknik. Kan itu cetak-cetak aku paling nggak suka yang gitu. Karena nggak bisa sebenarnya, jadi ngebenci yang itu. Karena nggak suka. Ya, kalau bisa suka. Iya, bakalan suka jadinya. Kalau bisa bakalan suka. Kenapa nggak belajar? Sampai sekarang masih susah. Ya? Sampai yang profesional beatbox pun yang ngajarin kemarin sampai live streaming bareng sama Swiss Beatbox. Itu ada part of Swiss Beatbox itu sampai ngajarin aku fast beat dalam bahasa Inggris. Pusing nggak tuh? Pusing banget sih, apalagi kalau bahasa Inggrisnya pas-pasan kayak gitu kan. Oke. Capek. Tapi sejauh ini dari yang gue denger ya udah bagus banget tuh. Walaupun gue sebenarnya belum ngeliat konten TikTok lo sama sekali. Gue baru diliatin yang BTK itu sama tim produksi tadi. Ini loh yang ini. Oh ini gitu. Mungkin abis ini gue bakalan nge-stalk TikTok lo mungkin. Sekarang gue mau nanya soal ini deh. Beatboxer luar yang lo suka siapa sih? Luar sama Indo deh, luar dulu deh. Oke. Kalau beatboxer luar tuh aku mungkin suka kalau tim itu Barry Wam. Pasti tahu Barry Wam. Darni itu sendirian dia. Siapa lagi ya? MB14 sama kok lebih musikality siapa lagi? Oh, Gini. Ya. Kalau di Indo? Kalau di Indonesia mungkin karena aku nggak suka fast beat, tapi karena kagum terus dekat, namanya Ego Fernando, beatboxer Indonesia. Terus ada beatboxer perempuan namanya Ellie Beatbox. Iya, keren banget. Oke, sebagai perempuan kenapa sih lo akhirnya memilih beatbox gitu? Padahal kan kayaknya alat musik buat cewek banyak banget. Iya, banyak. Ya, karena suka aja. Ya, karena awalnya nggak menekuni alat musik yang lainnya. Terus karena udah kenal beatbox duluan daripada alat musik, jadi mendingan pilih beatbox sih. Karena perempuan juga jarang kan. Benar. Ya. Jadinya unik gitu sih. Gue aja ngeliatnya kayak, wah, amazing banget nih. Gitu. Gue pernah lihat beatboxer itu make sebuah alat gitu. Itu apaan sih? Namanya loop station. Loop station. Iya. Oh, mirip sama yang di gitar juga dong berarti ya. Gue tuh tahu loop station itu biasanya dipakai buat vokal, bisa buat kita bikin akapela gitu. Bisa bikin buat loop gitar juga. Ed Sheeran tuh pakai itu buat manggung gitu. Oh, ternyata beatbox pakai itu juga. Itu alat yang sama. Sama. Wow. Itu fungsinya buat apa? Biasanya lo pernah pakai itu nggak? Nggak pernah sih, karena nggak tahu lah ya, karena aku belum punya teman yang dekat yang punya loop station, tapi nggak tahu kedepannya gimana. Tapi kalau pakai loop station itu, kalau di beatbox itu kayak jadi remix DJ gitu. Jadi sama kayak aku bilang tadi, kayak bikin musicality gitu. Awalnya gimana, terus ada dropnya, klimaksnya gimana, nanti endingnya gimana. Bikin kayak gitu. Berarti kita bisa bikin sebuah sequencer gitu ya berarti ya? Iya. Dengan suara, tapi itu kalau di loop station bisa diedit, suaranya bisa tinggi, bisa rendah gitu. Bener. Gue pernah lihat tuh ada yang dimainin knopnya gitu, jadi ganti-ganti tuh suaranya.
Itu keren banget sih, dan itu sah ya di beatbox. Maksudnya kan itu udah nggak natural lagi tuh suaranya. Kalau di ajang beatbox loop session itu sah. Oh, ada pembagiannya lagi iya, tuh. Ada pembagiannya. Ada apa aja tuh? Kalau solo ya mungkin one by one, beatboxer biasa gitu. Terus kalau yang loop station ya sekreatif mungkin ya lawan alat sama alat gitu. Terus kalau tag team itu yang ada tim lawan tim, gitu. Kompetisi nih, ngomongin soal kompetisi. Iya. Lo udah pernah ngikutin kompetisi apa aja di beatbox? Satu sih. Apa tuh? Namanya itu West Sumatra Beatbox Competition. Tahun berapa? Tahun 2016. Wah, udah lama banget ya? Iya. Berarti udah lama banget nggak ada kompetisi beatbox di sini ya? Iya. Selebihnya aku ikut battle beatbox online, cuma menurut aku tuh nggak termasuk kategori karena nggak terasa battlenya. Iya, kurang emang, karena emang kita dibatasi sama jarak dan waktu juga ya. Iya. Berarti pernah ikut West Sumatra Beatbox Challenge? Iya. Aku sendiri perempuan dan dari 34 peserta, aku sendiri perempuan masuk 16 besar. Dibully nggak tuh waktu itu? Enggak, didekatin. Wah. Banyak yang minta foto, tapi ya udahlah. Buaya-buaya di luar sana ya emang. Terus sekarang gue denger lo mau ikut IMB. Iya. Ceritain deh gimana tuh awalnya bisa ikut IMB? Ya awalnya kami setim itu awalnya kan ikut IMB, terus kami ikut audisi online karena mereka nggak bikin audisi offline-nya langsung ke sana. Jadi kami ikut audisi online, kami memanfaatkan TikTok karena kami udah punya audiens di sana. Kami upload di TikTok, terus udah upload, kami ternyata dinyatakan lolos 50 besar. Alhamdulillah banget, keren banget. Bisa dinyatakan lolos di IMB itu sebuah prestasi banget loh. Soalnya gue tuh adalah orang yang ngikutin IMB tuh bahkan dari episode pertama. Iya, kan? sama. Soalnya IMB tuh emang menghadirkan bakat-bakat yang keren-keren banget gitu. Kayak kita tahu dulu ada siapa tuh yang main drums tuh, ada JP Millenix, ada Brandon juga dulu ya kan. Ada Hudson. Itu keren banget sih. Gue pengen gitu di era sekarang ketika gue udah gede gitu, gue pengen ngeliat talenta baru lagi nih dari IMB. Gue doain deh semoga lo bisa ikut terus, lanjut terus sampai juara. Nah, ikut IMB berarti baru tahun ini gitu. Jadi tim ini terbentuk karena ada IMB kah atau sebelumnya udah ada tim ini juga? Sudah ada tim 3 bulan yang lalu sebelum IMB ada, itu kami udah terbentuk. Jadi awalnya karena iseng-iseng konten, terus kayak diseriusin gitu sama agensi kami. Terus totonya dapat panggilan, ayo ikut ini IMB gitu. Ya udah kami ikut IMB, terus sampai sekarang udah lolos 20 besar. Widih, 20 besar cuy. Kemarin udah ke Jakarta. Keren banget. Katanya besok mau ke Jakarta juga. Iya, 2 hari lagi. Keren banget. Dan tadi kita udah ngobrol juga di luar kamera tadi. Lu bilang kalau anggotanya itu bukan dari satu domisili yang sama. Latihannya gimana tuh? Online? Iya, capek sih. Gimana tuh latihan beatbox online? Susah sih jelasin, tapi kayak misalnya kalau jadi ada kami itu tiga orang itu beda-beda tugasnya. Yang satu tuh kalau aku susun konsep, kalau yang satu lagi itu yang dari Kalimantan, itu dia kayak bapak produser soal musik, dia paham banget tempo dan lain-lain. Kalau yang satu lagi dia misalnya masalah editing atau masalah ngarahin juga sih sama kayak aku, cuma dia lebih fokus ke editing. Misalnya kalau kami konten, dia yang fokusnya ke sana. Itu kan kalau konten tuh. Ya, kalau misalnya di IMB nanti gimana? Kan itu kan tampilnya live ya? Iya. Kalau IMB itu waktu sebelum audisi juri ya, yang waktu masuk 50 besar, itu kami latihannya online. Jadi si bapak produser ini, si Tompel, dia itu ngerekam suara. Dia bikin yang tugas aku gini, tugas Caca yang ini, tugas Chris yang ini. Tapi dia bikin suaranya dia. Itu yang kami dengar terus sampai kami udah landing di Jakarta. Baru tuh latihan bareng. Ya, itu belum itu dibilang itu H-2. Tapi pas H-2 itu disuruh gladi resik, kaget kan. Iya. Belum sempat latihan offline padahal ya. Belum tahu gerakannya gimana, kami baru pertama kali ketemu di sana, terus kayak kaget. Ya udah terus karena kru Trans TV bilang ayo lebih explore lagi, ya udah kami latihan sebisa mungkin. Akhirnya dia bilang oke, overall ini udah bagus katanya gitu. Dan akhirnya lolos ya. Iya.
Maksudnya setelah ini bakalan dieliminasi berapa orang sih? Udah dikasih tahu apa belum? Kabarnya ya, kabarnya kayaknya 10 atau 8. Wow, Ya, jadi makin tipis. banget ya. Cak, Son lu dibilang suara orang. Hah? Masa sih? Son orang. Caca. Makasih Kak Caca udah main ke Nagari TV. Makasih udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di Talkie pastinya bareng gue Brian. Dan tetap saksikan Talkie di YouTube channelnya Nagari TV pastinya. Jangan lupa follow sosial media kita di bawah ini. Sosial medianya Kak Caca juga jangan lupa. Gue Brian pamit, Kak Caca pamit. Bye-bye.